saya Ikan Dunia sebagai moderator yang akan menjalankan diskusi pada saat ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri hebat yang akan menjadi narasumber pada diskusi saat ini. Yang pertama yaitu ada Zahra Aulia Zulfa sebagai pemateri pertama yang dikenal karena pemikirannya yang sangat jenius. Dan yang kedua yaitu ada Sabrina Ainun Najah sebagai pemateri yang kedua dikenal karena akalnya cerdas dan pemikirannya yang sangat luas. Dan yang ketiga yaitu ada Sinatun Muafia sebagai pemateri yang ketiga terkenal karena akhlakul karimah dan tutur katanya yang sangat sopan. Dan di sebelah kiri saya yaitu terdapat Zena Aprilia Putri sebagai pemateri keempat yang dikenal karena pemikirannya yang nalar. Dan yang terakhir yaitu ada Fiona Koprunada sebagai pemateri kelima yang terkenal karena aktif saat belajar. Jangan diragukan lagi, mereka ini luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan diskusi pada saat ini. Tepuk tangan dulu dong untuk mereka. Oke, diskusi kali ini akan membahas tentang menanggulangi sampah. Sebelumnya, saya akan bertanya kepada kalian. Menurut kalian, cara menanggulangi sampah dengan benar gimana sih? Dengan cara nggak tahu dah. Oke, tidak tahu ya. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara terkotor nomor 3 di dunia. Itu karena masyarakat tidak bisa menjaga lingkungan sekitar, sehingga mengakibatkan lingkungan kotor dan akan berpengaruh terhadap kesehatan. Sebenarnya bagaimana solusi untuk masalah tersebut? Nggak tahu. Sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi, yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai seperti sayuran, daun-daun kering, dan sisa-sisa makanan. Sampah ini dapat diolah sebagai pupuk atau kompos untuk tanaman. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik, botol, kaleng, dan sebagainya. Salah satu untuk meminimalisir sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sebuah benda yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Selanjutnya, dipersilakan untuk pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Sampah adalah hal yang dianggap meresahkan karena memberikan dampak buruk bagi sampah yang menumpuk dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan juga dapat menimbulkan banjir. Dalam beberapa kasus, cara menanggulangi sampah dianggap menjadi permasalahan yang penting di beberapa daerah tertentu. Sebenarnya masalah tentang sampah sudah menjadi pendapatan sejak dahulu. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri ketiga untuk menyampaikan materinya. Saya setuju dengan mosi menanggulangi sampah dengan cara didaur ulang. Karena menurut saya, meskipun menanggulangi sampah dengan cara didaur ulang itu memakan waktu begitu lama, setidaknya tidak menyebabkan polusi udara. Dan dengan cara mendaur ulang, sampah kita dapat menjadikan sampah tersebut memiliki nilai guna kembali. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat. Banyak orang yang beranggapan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak diperlukan lagi. Maka dari itu, sampah harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Namun, bagi mereka dari alam, cara ini dianggap tidak sebagai solusi, melainkan bukan bencana baru. Sampah-sampah yang dibakar akan menghasilkan polusi udara berupa bau yang tidak sedap dan asap pembakaran yang dapat merusak dan dapat menimbulkan lapisan ozon. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri terakhir, yaitu pemateri kelima. Menanggulangi sampah dengan cara didaur ulang akan memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan menanggulangi sampah dengan cara dibakar tidak memakan waktu yang lama.
selanjutnya, sampah tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Dan selain dibakar, sampah juga dapat dimusnahkan dengan cara ditelan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya? Ada. Baik. Satu persatu ya. Silakan menunjukkan tangan. Baik, Adis dari kelas 9D1, silakan. Mengapa membakar sampah tidak disarankan dalam penanggulangan sampah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yohanusa. Karena asap pembakaran sampah mengandung racun berbahaya yang memiliki dampak kesehatan yang serius seperti iritasi mata, tenggorokan, batuk-batuk, sesak nafas, hingga penyakit paru-paru. Dan pembakaran terbuka dapat menimbulkan pembakaran dan juga asap pembakaran sampah dapat memutuskan lapisan ozon. Baik, bagaimana saudari Indonesia? Apakah paham? Paham. Oke, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Oke, dari Nur Aziza Damayanti kelas 9D1. Silakan. Bagaimana cara mengolah sampah plastik agar memiliki nilai guna kembali? Baik, silahkan pemateri untuk menjawab pertanyaan dari saudari Nur Azizah Damayanti. Kita bisa mendaur ulang. Tunggu kening pos. Kita bisa mendaur ulang sampah menjadi barang dekorasi atau aksesoris yang berguna seperti kerajinan tangan. Contoh, botol plastik dapat diubah menjadi tempat pensil, celengan, dan lain-lain. Bagaimana saudari Nur Azizah? Apakah dapat memahami? Paham. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Ada. Baik, saudari Kamel dari kelas 9D1, silakan. Bagaimana cara mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai? Oke, dipersilakan untuk pemateri untuk menjawab pertanyaan dari saudari Kamel. Dengan membawa tas belanja kain sendiri, menggunakan botol minum atau tumbler dan wadah makanan sendiri, serta menghindari sedotan plastik. Bagaimana saudari Kamel? Dapat dipahami? Paham. Baik, selanjutnya silahkan pemateri untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari grup saya, grup Pro, banyak sekali dampak yang dapat dirasakan jika kita selalu membuang sampah sembarangan. Untuk itu, kita sebagai makhluk sosial yang menginginkan kesejahteraan, marilah bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu seperti norm Nasatul yang selalu kita terapkan, membuang sampah di depan dan di belakang kita. Lalu, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau kompos untuk tanaman, dan sampah anorganik dapat diolah kembali seperti barang-barang yang bernilai. Pada dasarnya, sampah dapat kita olah dan dapat dimanfaatkan kembali. Pengolahan sampah yang ramah lingkungan adalah cara yang tepat dan bijak sesuai dalam menyelesaikan permasalahan sampah yang ada. Oke, dari dua argumen yang berbeda ini kita dapat menyimpulkan bahwa sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi, yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai seperti sayuran, daun-daun kering, dan sisa makanan. Sampah itu dapat diolah sebagai pupuk atau kompos untuk tanaman.
Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik, botol, kaleng, dan sebagainya. Satu-satunya untuk meminimalisir sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sebuah benda yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Sekian diskusi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.